Jadi untuk pembahasan lebih lanjut, kita mungkin fokus untuk konsep efisiensi energi yang biasanya dibicarakan di bangunan gitu. Ada 3 hal yang mungkin boleh kita diskusikan di kesempatan kita kali ini. Yang pertama itu strategi passive design, dan juga ada smart system, kemudian ada life cycle energy efficiency. Jadi untuk pasif desain strategi sebenarnya ya kita memaksimalkan energi yang ada di alam untuk kita gunakan, seperti energi udara angin yang sejuk, mungkin kita bisa gunakan ventilasi silang, atau misalnya pencahayaan, kita mungkin bisa gunakan cahaya matahari alami daripada kita gunakan lampu gitu ya. Nah, coba mungkin Bapak Ibu bisa mulai tes, kalau jendela dibuka apakah masih nyaman? Kalau masih nyaman kita buka saja gitu. Atau kalau misalnya lampunya dimatikan, apakah kita masih bisa bekerja? Nah, kita mungkin bisa matikan saja lampunya. Nah, tapi mungkin ini karena mendung ya, belum nyaman ya untuk bisa bekerja. Mungkin nanti agak siangan. Kemudian pasif design strategis juga, selain menggunakan langsung energi yang ada di sekitar kita juga bisa menggunakan energi baru terbarukan. Kalau di ilustrasi ini kita bisa gunakan solar photovoltaic, atau misalnya uh, apa generator, wind generator gitu ya, untuk kita bisa harvesting energi yang alami begitu ya, menggunakan energi baru gitu. Kemudian untuk strategi smart system, biasanya mungkin sudah ada ya perangkat teknologi di bangunan, mungkin rumah tinggal Bapak Ibu atau di bangunan gedung Bapak Ibu. Nah, kita bisa memasang smart meter, atau misalnya kita bisa menggunakan monitor ya, home energy monitor, supaya kita bisa mengontrol penggunaan energi di rumah atau di bangunan kita dari jarak jauh. Kita bisa membuat pengukuran, atau misalnya dibantu oleh sensor yang bisa membantu kita mengefisiensikan energi kita gitu. Kemudian tadi ya, untuk strategi penggunaan energi baru terbarukan, selain dari udara, cahaya, panas matahari, dari angin, kemudian ada juga geothermal heat pump. Nah, mungkin sekarang juga sudah mulai ke arah geothermal ya, energi baru terbarukan di Indonesia. Dan kemudian juga ada water heater menggunakan heat pump, dan juga ada kita siapkan baterai energi ya, atau misalnya kontainer energi. Tentu saja perangkat teknologi ini itu karena baru kita kenal, baru kita kenal, biasanya memang pembiayaannya cukup tinggi. Namun pada saat operasional dan maintenance gitu ya, atau dari bangunan kita, itu akan lebih efisien. Kemudian untuk pertama ya, tadi passive design strategis, kita menggunakan natural resources. Nah, jadi baik tadi ya, bantuan dari natural lighting, kita perlu cek sebenarnya orientasi ruang kita atau orientasi bangunan kita tuh ke arah mana sih. Kemudian untuk passive heating dan cooling ya, sebenarnya ini kita bicaranya tentang natural ventilasi. Jadi biasanya sih kalau pagi-pagi karena belum banyak polusi ya, mungkin bisa kita bantu dari para pengguna untuk membuka pintu dan jendela supaya terjadi pertukaran udara yang cukup begitu ya. Karena dengan adanya pertukaran udara yang baik, dengan flow yang bisa menggunakan fresh air, itu juga akan membantu kita dalam mengusir virus-virus yang ada di dalam bangunan kita gitu, sehingga tidak langsung kita gunakan AC. Kemudian untuk penghangat ruangan, mungkin memang kita perlu mengecek material yang ada di bangunan kita ya, materialnya seperti apa. Cuman rata-rata saat ini kita menggunakan
bata ya, bata, atau juga ada juga yang menggunakan hebel. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan plester dan acian serta cat begitu ya. Nah, kita bisa cek juga sih warna cat eksterior kita seperti apa sih, sehingga apakah itu sudah sesuai juga dengan kenyamanan penghuni di dalam rumah gitu. Tentu saja kalau misalnya cat rumah kita itu lebih gelap, pastinya akan lebih menyerap panas, dan dia akan meneruskan panas tersebut ke dalam ruangan gitu. Atau kita membutuhkan ruangan yang sejuk ya, karena kita berada di pusat kota yang mungkin curahan cahaya matahari atau panas mataharinya lebih banyak, mungkin kita harus pilih cat yang lebih terang gitu. Atau misalnya kita bisa menggunakan material bata merah begitu ya, yang lebih tidak terlalu menyerap panas gitu. Nah, di sini diilustrasikan untuk passive design sebenarnya memaksimalkan dari natural resources. Nah, termasuk adanya shading alami dari misalnya pohon ya, dari alam gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengecek ya, ruangan mana sih di kantor Bapak Ibu atau di lantai Bapak Ibu yang paling nyaman untuk bekerja tanpa disupport oleh perangkat elektronik buatan gitu. Nah, kemudian kami mau sharing. Kami sudah lakukan assessment di sini. Ibu Anissa Ratnasari support Bu Anissa juga, dan juga mahasiswa. Kami melakukan penelitian di gedung Pradita, di gedung Universitas Pradita, di gedung 1 Pradita. Kami coba sebenarnya nilai OTTV atau apa ya, kita mau mengukur sih ya jumlah panas yang masuk ke dalam bangunan gedung Pradita itu sebenarnya berapa sih gitu. Kalau tadi kita sebutkan ya, CCTV yang dicari sebenarnya itu kurang dari 45 watt per meter persegi gitu. Nah, kita lagi coba cari. Akhirnya mahasiswa dan dosen coba mengidentifikasi surface ya, atau selubung atau dinding bangunan di sisi utara, selatan, barat, dan timur. Kita coba ukur berapa surface yang tutup gitu ya, karena kita berpengaruh kepada bukaan gitu. Jadi ada rasio bukaan atau rasio lebar jendela terhadap permukaan itu berapa sih gitu. Kemudian dibantu dengan mengidentifikasi jenis dari solid surface itu apa saja. Ada yang dinding, ada yang plaster, ada juga yang kaca gitu ya. Nah, dari sini kita bisa temukan ternyata di gedung Pradita itu nilai OTTV-nya itu di bawah dari 45, jadi mencapai 40,37 watt per meter persegi. Nah, dari sini kita bisa identifikasi ya bahwa ternyata untuk panas yang masuk ke bangunan itu sebenarnya banyak sih. Jadi Pradita ini harusnya kalau misalnya kita maksimalkan energi alami untuk kita kenyamanan thermal ya, pakai angin, kemudian cahaya alami, itu sebenarnya sudah cukup sih mungkin ya kenyamanannya. Nah, hanya saja memang ini tahap awal ya, identifikasi pada saat kita mau melakukan energi efisien. Kita cek dulu di gedung kita ya, atau di bangunan kita, atau mungkin di rumah kita itu apa sih kondisinya. Kalau misalnya diukur penyerapan panas ke dalam bangunan itu setinggi apa gitu, atau cukup rendah sebenarnya tuh, supaya dengan kita sudah melakukan pendataan, nanti kita bisa mengatur manajemen penggunaan bangunan dan juga edukasi terkait behavior penghematan. Nah, itu mungkin bisa lebih enak ya kalau misalnya kita ada data ini gitu.